Ketika kita bicara tentang pelatihan dari algoritma K-mean clustering, maka tujuan akhirnya nanti ini adalah mencari sentroid dari masing-masing cluster. Mencari sentroid dari masing-masing cluster, sehingga pada saat testing atau pada saat pelatihan, ketika kita punya data baru, mau masuk kelompok yang mana, itu dihitung berdasarkan sentroid yang sudah kita dapatkan pada saat pelatihan. Oke? Berikut ini adalah contoh detail bagaimana jalannya algoritma pelatihan dengan menggunakan K-mean clustering. Oke, ini adalah contoh data. Untuk memudahkan saja, kita punya 6 buah data, di mana jumlah fiturnya adalah 2 saja, dan dapat dilihat tidak ada data target di sana, tidak ada data label. Kemudian kalau kita plotting, itu kita dapatkan bentuk data yang seperti ini. Ini adalah contoh data plottingnya. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahap pertama dari algoritma K-mean clustering untuk pelatihannya adalah kita tentukan jumlah kelasnya atau jumlah klasternya atau jumlah kelompoknya atau K-nya. Misalkan kita set bahwa K-nya adalah sama dengan 2. Oke. Tahap berikutnya adalah kita tentukan secara acak center atau centroid yang mewakili masing-masing cluster. Bisa kita tentukan secara acak berdasarkan data yang kita punya, ambil centroid dari data mana aja, atau bisa kita generate secara acak dengan menggunakan suatu bilangan, atau kita hitung dengan menggunakan metode tertentu. Oke. Misalkan pada contoh kali ini kita ambil dari data yang kita punya. Misalkan data yang kita gunakan untuk pelatihan adalah ini 57 dan 77. Kita tulis kelas 1 itu adalah 57, kelas 1 adalah 57, dan kelas 2 adalah 77. Ya, misalkan. Oke. Sekarang kita akan lakukan pelatihannya. Misalkan epoch yang pertama. Di setiap epoch kita lakukan hitung distance semua data terhadap center dari cluster, kemudian cari jarak minimalnya, kemudian kita assign data tersebut terhadap cluster yang terdekat, seterusnya sampai datanya habis. Kemudian kita update, masuk ke epoch yang kedua. Kita lakukan perhitungan distance juga lagi terhadap centroid dari cluster yang pertama, centroid dari cluster yang kedua, dan seterusnya sampai data habis. Kemudian kita update centernya, baru kita masuk ke epoch ketiga. Oke? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita hitung distance, jarak antara setiap data dengan centernya. Untuk menghitung distance atau jarak, kita bisa menggunakan berbagai macam distance, rumus jarak. Salah satunya kita menggunakan Euclidean yang sering kita gunakan, ya. Oke, macam-macam kita boleh menggunakan berbagai macam rumus jarak. Oke, yang pertama, misalkan data kita adalah data yang pertama adalah 7,5. Kita hitung distance-nya terhadap cluster yang pertama, kita hitung distance-nya terhadap cluster yang kedua. Kita hitung terhadap cluster yang pertama terlebih dahulu. Akar dari 7 dikurangi 5 kuadratkan ditambah 5 dikurangi 7 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat atau 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Ini terhadap kelas yang pertama. Terhadap kelas yang kedua,
7 dikurangi 7 kuadrat ditambah 5 dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, kalau kita lihat di sini, maka jarak yang terdekat itu adalah 2 ini. Oleh karena itu, data yang pertama kita assign terhadap kelas yang kedua atau klaster yang kedua. Kita tulis di sini. Ya. Berikutnya, data 57. Sebenarnya tidak perlu kita hitung secara manual karena 57 ini adalah tadi kita gunakan sebagai center dari klaster yang pertama. Oleh karena itu, jarak minimal otomatis terhadap klaster yang pertama. Tapi kita hitung saja. Terhadap klaster yang pertama, 5 dikurangi 5 kuadrat ditambah 7 kurangi 7 kuadrat sama dengan 0. Terhadap klaster yang kedua, 5 dikurangi 7 kuadrat ditambah 7 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 2. Paling minimal adalah 0. So, data kedua kita assign ke kelas yang pertama atau klaster yang pertama. Kita tulis di sini. Oke. Berikutnya, data yang ketiga juga sama. Sebenarnya data yang ketiga ini adalah center dari klaster yang kedua. So, otomatis jarak terdekat adalah terhadap klaster yang kedua. Tapi kita hitung saja. Data yang ketiga adalah 7,7. Kita hitung terhadap klaster yang pertama. 7 dikurangi 5 kuadrat ditambah 7 kurangi 7 kuadrat sama dengan 2. Ya. Terhadap klaster yang kedua, 7 dikurangi 7 kuadrat ditambah 7 kurangi 7 kuadrat sama dengan 0. So, yang jarak paling minimal adalah kelas kedua. Oleh karena itu, data ketiga itu masuk ke kelas kedua. Berikutnya, data keempat. Data keempat adalah 3,3. Kita hitung sekarang. Kita hitung terhadap klaster yang ke 1 atau klaster yang pertama. 3,5 kuadrat ditambah 3,3 kuadrat sama dengan 3,5 kuadrat ditambah 3 kurangi 7 kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 ditambah 16 akar 20. Berikutnya terhadap kelas 2 itu kita hitung 3 dikurangi 7 kuadrat ditambah 3 kurangi 7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32. Yang paling minimal adalah kelas pertama. So, data keempat ini kita assign terhadap kelas pertama. Berikutnya, data yang kelima adalah 4,6. Kita lihat 4,6. Terhadap klaster yang pertama, sentroidnya adalah 5,7. 4 dikurangi 5 kuadrat ditambah 6 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan akar 2.
Berikutnya terhadap klaster yang kedua, di mana sentroidnya adalah 7,7, 4 dikurangi 7 kuadrat ditambah 6 dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 10. Kalau kita lihat di situ, maka yang paling minimal adalah terhadap klaster yang pertama. Oleh karena itu, data yang kelima ini kita assign ke klaster yang pertama. Data yang terakhir, yaitu data yang keenam, yaitu 1,4. Kita lihat 1,4. Kita hitung terhadap klaster yang pertama, di mana sentroidnya 5,7. 1 kurangi 5 kuadrat ditambah 4 dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 5. Oke, Pitagoras ya itu ya. Kemudian yang kedua, kita hitung distannya, jaraknya terhadap kelas kedua, di mana kelas kedua adalah senternya adalah 7,7. 1 dikurangi 7 kuadrat ditambah 4 dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 36 tambah 9 itu sama dengan 45. Ini lebih dari 5. Akar dari 45 lebih dari 5. So, data yang terakhir juga di-assign terhadap kelas yang pertama. Data yang terakhir juga di-assign terhadap kelas yang pertama. Kita tulis di sini. Oke. Oleh karena itu, pada saat epoch pertama, kita punya data pertama itu di-assign ke cluster yang kedua, data kedua di-assign ke cluster yang pertama, data ketiga di-assign terhadap cluster yang kedua, dan seterusnya. Oke. Tahapan berikutnya adalah kita update sentroid berdasarkan rata-rata dari masing-masing cluster. Oke. Cluster yang pertama itu adalah datanya adalah 57, kemudian 33, ini untuk epoch pertama ya, kemudian 46, dan 14. Sedangkan untuk klaster yang kedua, kita punya data yang sudah di-assign ke klaster yang kedua adalah 75 dan 77. Oke. Kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya menggunakan rata-rata biasa. Kita jumlah seluruh fitur yang pertama kita bagi, kemudian kita jumlah seluruh fitur yang kedua dan kita bagi. Oke. Kita lihat di sini untuk yang pertama itu 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 13 dibagi 4. Sama dengan 3, something. Berikutnya, untuk fitur yang kedua adalah 7 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 dibagi 4. Itu sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke. Sekarang kita bicara tentang klaster yang kedua. 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian untuk fitur yang kedua adalah 5 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6. Oleh karena itu sekarang tadi inisialisasi sentroid dari klaster yang pertama adalah 5,7, sekarang berubah jadi
3, something dan 5. Kemudian untuk klaster yang kedua adalah 7,6. Oke. Lakukan lagi untuk epoch yang kedua. Lakukan perhitungan distance lagi seperti ini sampai datanya selesai, kemudian kita hitung rata-ratanya lagi dan seterusnya kita update sentroid dari masing-masing cluster. Kita lakukan lagi untuk epoch ketiga, epoch keempat dan seterusnya. Ini adalah jalannya algoritma dari K-means clustering.